Oke, kita mulai saja untuk pembahasan malam ini, yaitu mengenai perencanaan dan penilaian kinerja manajemen. Ya, apa sih perencanaan dan penilaian kinerja manajemen? Ya, untuk materi setelah UAS nih kita lebih banyak ke teori-teori ya. Oke, di sini dijelasin mengenai jadi di bukunya Rudianto itu selalu mengulang-ulang istilahnya tuh mengingatkan mengenai apa sih tujuan perusahaan seperti ya. Terus tujuan perusahaan didirikan nih untuk apa? Gitu kan. Selalu mengulang untuk apa sih tujuan dari si perusahaan ya. Nah, intinya kan pasti laba atau kekayaan. Oke. Nah, kemudian di sini juga dijelasin mengenai bagaimana sih caranya untuk melakukan pencapaian tujuan tersebut. Nah, di sini bisa dari misalnya si perusahaan bisa melakukan atau menjual produk yang dijual ke masyarakat. Ya, produk itu ada jasa atau berupa istilahnya barang ya. Jadi di sini produk itu ada sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan yang dapat dijual kepada masyarakat sebagai sumber pendapatan bagi perusahaan. Ya. Jadi untuk mendapatkan pendapatan si perusahaan harus mempunyai produk. Produk itu ada produk non fisik, contohnya jasa atau bahan mentah, barang jadi yang dapat dikonsumsi, itu adalah produk. Nah, kemudian si para pengolah sumber daya perusahaan ini atau istilahnya disebut para manajer atau eksekutif perusahaan. Nah, disinilah diolah dengan si produk tersebut. Nah, kemampuan para manajer untuk mengolah seluruh daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh laba dalam jangka pendek maupun jangka panjang itu adalah disebut dengan kinerja manajer. Paham ya? Jadi untuk bahasan malam ini yaitu mengenai perencanaan dan penilaian kinerja manajemen. Nah, kemudian apa sih kinerja manajemen atau kinerja manajer, gitu kan? Di awal sering saya sampaikan bahwa tujuan perusahaan itu memperoleh keuntungan atau laba atau pendapatan. Nah, dari mana sih pendapatan atau keuntungan atau laba atau kekayaan tersebut diperoleh? Ya, diperoleh dari suatu produk. Ya, produk itu ada produk non fisik atau jasa, kemudian ada bahan mentah atau barang jadi yang siap dikonsumsi. Nah, dari produk tersebut, si pengolah sumber daya perusahaan itu atau si manajer atau eksekutif perusahaan, nah ini mampu atau harus bisa mengolah seluruh daya yang dimiliki perusahaan demi memperoleh laba dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu adalah kinerja manajer. Ya, kemampuan manajer atau eksekutif perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Itu adalah kinerja manajer. Nah, kemudian apa sih hubungannya dengan perencanaan dan penilaian? Nah, oke. Nah, di sini apa aja sih upaya-upaya yang akan dilakukan si manajer perusahaan untuk menciptakan kekayaan? Ya, di sini ada pertama manajer atau eksekutif perusahaan harus bisa atau mampu memiliki manajemen strategi yang baik, ya. Kemudian ada perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana perencanaan dan pengambilan keputusan ini juga harus berdasarkan data atau olahan data yang memang sangat bisa dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian ketiga itu pengendalian manajemen dan operasi. Terakhir ada penyiapan laporan keuangan. Nah, ini adalah fungsi dari manajemen perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Nah, oke. Nah, kemudian dalam fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, salah satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh manajemen yaitu menetapkan standar kinerja perusahaan, termasuk kinerja keuangan. Nah, maksudnya apa? Jadi dengan adanya standar kinerja, manajer perusahaan atau eksekutif perusahaan akan terdorong untuk mencapai target tertentu dalam mengelola perusahaan. Karena standar kinerja merupakan suatu titik yang harus dicapai. Ya, jadi kalau misalnya si manajemen ini
bisa mencapai tujuannya ini, si manajemen harus memiliki ada namanya istilah standar kinerja. Ya, standar kerja ini merupakan adalah titik yang harus dicapai. Jadi ada targetnya. Ya, jadi harus ada patokan efisiensi dan efektivitas manajemen perusahaan. Itulah istilahnya itu hal penting harus dilakukan si manajemen atau eksekutif manajemen untuk menetapkan standar kinerja perusahaan, termasuk kinerja keuangannya. Nah, kemudian penilaian kerja itu lebih ke arah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi penilaian kerja ini merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai pelaksanaan pekerjaan seorang personel atau seluruh organisasi dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan strategi planning melalui alat ukur keuangan dan non-keuangan. Ya, jadi untuk penilaian kerjanya bisa dilakukan dengan alat ukur keuangan dan non-keuangan. Ya, kita bisa kalau keuangan kita bisa menggunakan rasio-rasio keuangan, ya, untuk menilai mengenai strategi planningnya seperti apa. Oke ya. Nah, kemudian penilaian kerja ini dibedakan menjadi dua, ada penilaian kerja internal dan penilaian kinerja eksternal. Nah, kalau penilaian kerja internal ini lebih ke arah penilaian atas kontribusi yang dapat diberikan oleh suatu bagian dari pencapaian tujuan perusahaan baik di bidang keuangan maupun keseluruhan. Ini internal. Tapi kalau eksternal itu lebih ke penilaian atau prestasi yang dicapai oleh suatu perusahaan selama periode tertentu yang mencerminkan tingkat hasil pelaksanaan kegiatannya. Jadi kalau internal lebih ke keuangannya, tapi kalau eksternal lebih ke arah pelaksanaan kegiatannya. Nah, gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk dasar penentuan kebijakan penanaman modal, ya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas. Ya, jadi dari perencanaan tadi, ya, kemudian adanya penilaian kinerja, di mana penilaian kerja ini bisa dinilai menggunakan alat ukur berupa keuangan maupun non-keuangan. Nah, kalau keuangan kita bisa mengukurnya dengan rasio-rasio keuangan. Itu salah satu metode untuk melakukan penilaian kinerja satu perusahaan. Oke. Sini ada manfaat dari penilaian kinerja ya. Di sini ada mengolah operasi organisasi lebih efektif lagi, terus membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan, terus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan karyawan, menyediakan umpan balik, serta menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Nah, di mana dengan melakukan penilaian kinerja ini, berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung akan memperoleh manfaat nyata dari aktivitas tersebut. Itu pentingnya adanya penilaian kinerja. Oke, oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak mengenai perencanaan dan penilaian kinerja manajemen? Ya, jadi intinya kinerja itu adalah kemampuan si manajemen atau manajer atau eksekutif perusahaan untuk mengelola sumber daya atau seluruh daya yang dimiliki si perusahaan untuk memperoleh laba dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Itu adalah kinerja manajer. Nah, dalam kinerja manajer ini ada istilahnya perencanaan dan penilaian kinerja. Oke. Nah, kemudian untuk kinerja keuangan, ya, di sini alat ukuran tadi saya sudah sampaikan ada rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, dan rasio likuiditas. Ini adalah tolak ukur yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, ya, yang dimana masing-masing rasio ini memiliki manfaat yang berbeda dan spesifik dengan keuangan tertentu. Oke. Pasti kalian pernah tahu ya apa itu rasio profitabilitas.
rasio aktivitas, leverage, dan likuiditas. Karena ini yang sering pasti kalian sering ada di mata kuliah akuntansi biaya maupun akuntansi lainnya. Nah, ini dia. Kemudian ada analisis laporan keuangan. Ya, jadi setelah kita mengetahui alat ukur untuk mengetahui kinerja keuangan, kemudian kita selanjutnya itu menganalisis laporan keuangan. Nah, di analisis laporan keuangan ini kita lebih meneliti hubungan antara unsur laporan keuangan dan membandingkan unsur pada laporan keuangan tahun berjalan dengan unsur-unsur yang sama tahun yang lalu atau angka pembanding lain serta menjelaskan penyebab perubahannya. Nah, kemudian ada metode yang digunakan untuk membuat keputusan ekonomi. Di sini ada metode analisis laporan keuangan, yaitu ada analisis horizontal dan analisis vertikal. Nah, kalau analisis horizontal, yaitu metode analisis laporan keuangan yang membandingkan suatu pos laporan keuangan dengan pos yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya milik perusahaan yang sama. Itu horizontal. Tapi kalau vertikal ini lebih ke analisis pos-pos laporan keuangan dibandingkan dengan pos lainnya dari laporan keuangan tahun yang sama. Berarti suatu pos dalam laporan keuangan dibandingkan dengan pos lain dalam tahun yang sama dari perusahaan yang sama. Itu bedanya antara analisis horizontal dan analisis vertikal. Ya, kemudian ada teknik juga untuk menilai dan menganalisis laporan keuangan. Pertama, kita bisa menggunakan teknik analisis perbandingan laporan keuangan. Ya, jadi apa sih perbandingannya ini harus apple to apple atau perbandingan ini harus dilakukan dengan perusahaan sejenis, misalnya dalam tahun yang sama. Terus analisis tren. Nah, kalau analisis tren ini di mana metode yang digunakan ini untuk melihat tendensi atau kecenderungan kinerja satu perusahaan dari tahun ke tahun, ya. Jadi kecenderungan kinerja satu perusahaan itu seperti apa? Kita menggunakan analisis tren. Nah, kemudian juga ada selain analisis tren, kita bisa menggunakan analisis proporsi per jenis akun, analisis break even point, dan analisis rasio keuangan. Ya, ini adalah bentuk dari teknik analisis laporan keuangan. Nah, tapi lebih banyak menggunakan perusahaan itu hampir pada kenyataannya perusahaan itu menggunakan analisis tren, analisis break even point, dan analisis rasio keuangan. Ini ketiga ini yang sering digunakan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Nah, ini rasio-rasio tadi ada rasio keuangan, ya ada probabilitas, di mana rasio profitabilitas ini adalah untuk menilai kinerja perusahaan yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang diambil manajemen, ya, seperti untuk istilahnya itu lebih ke arah persentase, ya, persentase penjualan dan harga pokok penjualannya. Nah, ini jadi istilah lainnya itu rasio probabilitas itu untuk melihat berapa sih kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan. Di sini kita bisa menggunakan gross margin ratio, yaitu laba kotor dibagi penjualan. Terus ada lagi profit margin ratio, di mana rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Ini adalah, terus ada lagi return on investment, laba bersih dibagi total aset, return on equity atau ROI, laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Terakhir ada earning per share, laba bersih total dibagi jumlah saham beredar. Ini adalah alat ukur untuk mengetahui atau untuk menganalisis rasio profitabilitas. Jadi kalau kalian ingin mengetahui berapa sih besar si perusahaan tersebut memperoleh keuntungan, kalian bisa menghitungnya atau menganalisisnya menggunakan rumus gross margin ratio, kemudian ada profit margin ratio, ada return on investment, return on equity, dan earning per share. Itu ada rasio profitabilitas. Kemudian ada lagi rasio likuiditas, ya. Nah, kalau rasio likuiditas ini lebih ke arah kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya atau utang jangka pendek. Ya, misalnya kita bisa menggunakan current rasionya. Aset lancar dibagi utang
lancar. Ya, jadi current ratio ini lebih ke arah perbandingan jumlah aset lancar dan utang lancar yang dimiliki perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ya, kita bisa menggunakan rasio likuiditas dengan alat ukurnya yaitu current ratio. Nah, kemudian ada lagi asset test ratio. Ya, kalau asset test ratio atau istilah lainnya itu disebut dengan quick ratio. Ya, quick ratio ini perbandingan antara aset, kemudian aset lancar dan aset lancar tanpa persediaan dan utang lancar. Ya. Nah, kalau rasio antara current asset atau rasio lancar dan quick ratio itu adalah perbedaannya itu kalau dalam rasio lancar, aset lancar diperhitungkan meliputi persediaan. Sedangkan kalau dalam rasio cepat, aset lancar diperhitungkan tidak meliputi persediaan. Itu bedanya antara current ratio dan aset test ratio atau quick ratio. Jadi kalau current ratio untuk aset lancarnya ini meliputi persediaan. Tapi kalau quick ratio atau asset test ratio untuk aset lancarnya untuk persediaan tidak diperhitungkan. Itu bedanya antara current ratio dan quick ratio. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau ditanyain mengenai kinerja perusahaan? Paham nggak? Paham nggak materi hari ini? Halo, paham nggak? Ini diem pada paham apa? Insya Allah paham, Bu. Nah, gampang ya, paham ya. Jadi di sini kita bahas mengenai perencanaan dan penilaian kinerja manajemen, di mana kinerja manajemen itu adalah kemampuan si manajemen atau manajer atau eksekutif perusahaan dalam mengolah sumber daya yang ada yang dimiliki oleh perusahaan untuk memperoleh laba atau keuntungan atau kekayaan. Karena tujuan si perusahaan ini kan untuk memperoleh laba kan atau kekayaan atau keuntungan. Nah, makanya ada istilahnya di sini kinerja manajemen. Nah, kemudian untuk kinerja manajemen juga bisa diukur dengan atau dianalisis dengan keuangan dan non keuangan. Nah, kalau untuk mengukur keuangan ya, kita bisa menggunakan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan itu kita bisa dilihat lagi dibagi menjadi ada rasio profitabilitas, ada rasio leverage, kemudian solvabilitas, dan rasio lainnya. Nah, kalau rasio profitabilitas ini adalah di mana kita dapat menganalisis atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, ya. Untuk rasio profitabilitas itu sendiri, tadi kan ada ya alat ukurnya ya. Kalian bisa menggunakan gross margin ratio, kemudian profit margin ratio, return on investment, return on equity, earning per share. Ini adalah alat ukur untuk mengetahui rasio profitabilitas, ya. Nah, kemudian ada lagi rasio likuiditas, di mana lebih ke arah kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya, itu rasio likuiditas. Nah, kalian bisa mengukurnya atau menghitungnya dengan menggunakan rumus current ratio atau quick ratio, ya. Nah, apa sih perbedaannya current ratio dengan quick ratio? Nah, kalau current ratio itu untuk aset lancarnya menggunakan persediaan. Tapi kalau quick ratio untuk aset lancarnya tanpa persediaan. Itu bedanya antara current ratio dan quick ratio. Nah, jadi kalau mau menganalisis berapa sih kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya, ya hutang jangka pendeknya, kalian bisa menghitung menggunakan current ratio dan asset ratio. Kemudian ada lagi cash ratio, ya cash ratio itu ya rumusnya kas plus surat barang berharga dibagi utang lancar. Oke, ya ini ada likuiditas, kemudian ada lagi leverage, rasio leverage. Nopi Yanti mana Nopi? Nopi, ada Nopi?
Nope. Iya, Bu. Nope. Kalau rasio leverage itu apa, Nope? Ukuran penilaian kinerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aset perusahaan dibiayai dengan utang. Oke, jadi untuk mengetahui ya berapa besar sih aset perusahaan dibiayai dengan utang, ya itu adalah rasio leverage. Nah, untuk alat ukurnya kita bisa menggunakan DER atau debt to equity ratio, di mana rumusnya itu total utang dibagi total ekuitas. Ya. Jadi untuk DER itu menggambarkan seberapa besar modal pemilik dapat apa istilahnya itu membayar hutang-hutangnya ya. Istilahnya itu menutupi hutang-hutang kepada krediturnya. Ya, jadi semakin kecil rasio DER semakin baik. Atau juga rasio leverage ya. Debt to total asset ratio. Kemudian ada equity to total asset ratio. Nah, ini adalah kemudian ada lagi rasio aktivitas. Nah, kalau rasio aktivitas ini lebih ke arah penilaian kerja perusahaan yang dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa besar aktivitas perusahaan dalam menggunakan sumber-sumber dananya. Ya, jadi aktivitas yang dilakukan perusahaan berapa sih efektivitas perusahaan dalam melaksanakan efektivitasnya ini menggunakan sumber dana. Ya, di sini ada total asset turnover ratio, terus akun AR turnover ratio, ada akun receivable collection period ratio, ya ini adalah rasio aktivitas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Paham ya? Ya, ini adalah kinerja manajemen. Jadi kinerja manajemen bisa kita ukur dengan menggunakan kinerja keuangan. Ini adalah salah satu contoh laporan ya, laporan laba rugi PT Bintang Kejora. Ya. Ini laporan keuangannya jelas. Nah, ini cara menghitung rasio profitabilitasnya. Tinggal kalian lihat jadi kalian bisa menganalisis sendiri ya dari laporan keuangan yang ada. Berapa sih ini kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka pendeknya? Kalian bisa menggunakan rasio likuiditas. Terus rasio aktivitasnya seperti apa? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Pasti nggak ada yang mau tanya nih. Kayaknya mau langsung saya kasih tugas nih. Ya. Karena mungkin kalian tuh sering kali ya dapat mengenai apa sih menghitung rasio keuangan udah sering apa gimana? Udah pernah, Bu, di manajemen keuangan. Ya kan? Jadi hanya sebagai refreshing lagi mengenai alat ukur atau sebagai apa sih analisa dari laporan keuangan itu seperti apa. Oke? Oke, lanjut ya. Saya anggap udah paham semua. Nah, kemudian di sini ada menghitung return on investment. Ya, atau ROI dengan metode DuPont. Maksudnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi gini, dari seluruh jenis rasio yang disebutkan tadi, yang saya sebutkan, jenis rasio yang paling sering dan paling banyak digunakan untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan itu ada rasio tingkat pengembalian investasi atau return on investment. Ya, jadi dari berbanyaknya alat ukur untuk menganalisis kinerja perusahaan, yang sering dipakai ini adalah rasio return on investment ya atau rasio tingkat pengembalian investasi. Nah, return investment ini rumusnya itu adalah laba usaha dibagi dengan total aset. Ya. Ya, ini dia. Intinya sama aja sih. Sebenarnya rumusnya itu di awalnya itu return on investment laba usaha dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aset. Nah, tapi
disederhanain lagi, jadi rumusnya return on investment itu laba usaha dibagi dengan total aset. Nah, ini contohnya. Ini laporan keuangan ya, contoh laporan keuangan. Ya, di sini ya. Ini contoh-contoh dari penghitungan return on investment. Di sini diketahui laporan keuangannya ya. Nah, jadi di manajemen PT Tangganada menggunakan return on investment sebagai dasar evaluasi kinerja manajemen kedua perusahaan anaknya. Dari data tersebut, return on investment kedua perusahaan anak dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini jadi PT Doremi 15%, tingkat pengembalian investasinya ya 15%, PT Lasido 20%. Nah, dari perhitungan tersebut bahwa PT Lasido memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih baik dibandingkan dengan PT Doremi. Walaupun nilai nominal laba yang diperoleh PT Doremi lebih besar dibandingkan dengan PT Lasido. Tapi karena jumlah dana yang diinvestasikan dalam PT Lasido lebih kecil dibandingkan dengan PT Doremi, maka return on investment-nya lebih besar. Ngerti nggak maksudnya? Halo, ngerti nggak maksudnya? Paham nggak? Nih, dari data laporan keuangan, ya PT Doremi dan PT Lasido. Nah, kenapa kita menggunakan hubungannya mengenai metode Dufoin maksudnya, ya. Jadi untuk membandingkan ya antara perusahaan anaknya. Nah, ini ada PT Doremi dan PT Lasido. Nah, kita lihat di sini untuk return on investment untuk PT Doremi itu 15%. Tingkat pengembalian investasinya. PT Lasido 20%, lebih besar dibandingkan PT Doremi. Nah, padahal di laporan keuangan itu laba yang diperoleh PT Doremi ini lebih besar ya, lebih besar dibandingkan dengan PT Lasido. Coba lihat labanya. Oke, PT Doremi lebih besar dari PT Lasido, ya kan? 1,5, sedangkan PT Lasido 900. Kenapa kok return on investment-nya lebih besar lebih besar PT Lasido? Kenapa nggak PT Doremi walaupun labanya lebih besar dari PT Doremi? Ya, kenapa? Ya, jadi sini lihat karena jumlah dana yang diinvestasikan jadi istilahnya tuh walaupun nominal laba yang diperolehnya PT Doremi lebih besar dibandingkan PT Lasido, tapi karena jumlah dana yang diinvestasikan dalam PT Lasido lebih kecil dibandingkan PT Doremi, maka return on investment-nya lebih besar. Ya, jadi karena ini ya, dana yang diinvestasikannya lebih kecil. Mana dana yang diinvestasikannya lebih kecil kan? Dari PT Lasido. Kayak gitu ya. Walaupun labanya tinggi tapi belum tentu return on investment-nya atau tingkat pengembalian investasinya lebih besar walaupun laba yang diperolehnya lebih besar. Oke. Nah, kemudian sini ada proyeksi ya, proyeksi untuk alternatif. Ini sih sebagai perbandingan aja, alternatif perhitungan ya untuk return on investment. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Nah, ini tadi ya. Jadi return investment itu ya penjualan dibagi dengan apa tadi return on investment? Rumusnya penjualan dibagi apa? Apa return on investment? Repa, apa Rep rumus return on investment Rep? Rep. Yang laba usaha dibagi total aset, Bu. Hah?
Laba Return usaha, on dibagi total aset. laba usaha dibagi total aset. Itu return on investment ya. Kalau rumus awalnya atau dasarnya gimana? Laba usaha dibagi penjualan dikali penjualan dibagi total aset. Ya, itu dasarnya ya, dasar dari rumus dari return on investment atau tingkat pengembalian investasi. Jadi kalau misalnya labanya lebih besar, belum tentu return on investment-nya besar juga, tergantung dari investasinya yang diperoleh. Jadi nggak ngaruhin tuh laba terhadap pengembalian investasi. Yang pengaruhi pengembalian investasi ya investasi yang kita keluarkan. Gitu. Besar investasi yang kita keluarkan. Oke, sampai sini gimana? Ada yang mau bertanya lagi? Gampang ya. Ini sama aja yang tadi. Ini ada latihan nih. Coba kalian dari neraca ini nih, latihan 11.2. Nah, coba kalian hitung untuk return on investment-nya berapa? Berapa? Laba usaha dibagi total apa tadi? Aset. Ya, berarti return on investment-nya berapa? Diketahui kan laba usahanya berapa? 1,5. Total asetnya? 1,5. 10. 5. 550. Berarti berapa? Return on investment-nya. Berarti tingkat pengembalian investasinya berapa? Anastasia? Ada nggak? Mana Ada, Nas? Bu. Berapa Nas? Masih ngitung, Bu. Oke. Coba berapa? Oh iya, nanti untuk tugas kalian cari laporan keuangan, ya bebas. Laporan keuangan yang ada yang perusahaan go public ya atau TBK, kalian cari hitung atau analisis rasio profitabilitasnya, rasio likuiditasnya yang tadi ya, terus sama rasio aktivitasnya. 3 poin itu aja. Ya, untuknya tahun 2021. Laporan keuangan 2021. Untuk perusahaan bebas. Oke. Ini berapa nih return on investment-nya? Berapa, Nas? Tadi kan apa rumusnya? Laba usaha. Apa tadi rumusnya untuk return on investment? Laba usaha dibagi total aset. Berarti kan laba usahanya diketahui tuh. 1,5. Total asetnya 550 kan? Berarti berapa? Nas. Halo. Emang berapa? 2,73. Ya, berarti jadi pengembalian investasinya hanya 2,73% ya. Dari laba yang diperoleh 1,5. Oke, cukup. Habis ini ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Halo, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup, Bu. Oh, paham ya? Untuk tugas juga paham ya? Iya, Bu, mau nanya tentang tugas, Bu. Kenapa? Untuk tahunnya 2021 ya, Bu ya? Iya.
Ya, 2021 perusahaan yang TBK ya. Yang go public, Tadi kamu bisa ngitung apa, Bu? profitabilitas, likuiditas, sama aktivitas aja. likuiditas. Oke. Tapi lengkap ya. Yang ada yang saya share aja tuh yang rumus-rumusnya. Oke? Oke, Bu. Ada lagi nggak?